Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diulianto ingin menjawab soal ujian tengah semester ERP R03, yaitu pada soal nomor 1, jelaskan manfaat dan kekurangan ERP. Ya, yaitu manfaatnya yang pertama meningkatkan visibility, yang kedua satu sumber data terpusat untuk pelaporan, analisa dan statistik. Yang ketiganya bersifat modular sehingga dapat diimplementasikan partial. Yang keempatnya, database terpusat memudahkan pemeliharaan. Lalu yang kelimanya, memudahkan order tracking, inventory, revenue seller, sales dan forecasting dan aktivitas yang berkaitan. Lalu pada kekurangan pada ERP-nya, yang pertama mahal, payback sulit diukur, membutuhkan biaya infrastruktur, lalu migrasi yang rumit dan sulit diterapkan pada organisasi yang memiliki organisasi desentralisasi. Lalu pada soal nomor 2, jelaskan area SCM atau supply chain management. Lalu pada bagian pengembangan produk, yaitu memiliki bagian melakukan riset pasar, merancang produk baru, memelihara supplier dalam perancangan produk baru. Lalu pada bagian pengadaan, yang memiliki cangkupan memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitoring supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Lalu pada bagian perancangan dan pengendalian, yang memiliki tujuan demand planning, peramalan permintaan, perancangan kapasitas, perancangan produksi dan persediaan. Lalu pada bagian operasi dan atau produksi, memiliki bagian cangkupan eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Lalu pada bagian pengiriman atau distribusi, memiliki tujuan perancangan jaringan distribusi, menjadwalkan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengirim, memonitoring service level tiap pusat distribusi. Lanjutnya pada soal nomor 3, yaitu berikan contoh real yang berbeda dari MPR atau Material Requirement Planning. Pada studi kasus ini yaitu menganalisa perancangan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan MPR atau Material Requirement Planning yang memiliki studi kasus di PT Leprim Global Indo Utama. Lalu pada metode penelitian, memiliki rencanaan kegiatan. Pada rencanaan kegiatan, pengolahan data metode ini berikut, yaitu 1. Pembuatan struktur produk, yang kedua bill of material, yang ketiga peramalan. Dan model yang digunakan yaitu pembuatan bill of material, pembuatan struktur produk, peramalan, MPS, pembuatan skema produk, membuat struktur produk, perencanaan bahan baku, penjadwalan induk produk, perhitungan kebutuhan bahan baku dengan metode load for load atau LFL, dan metode list unit cost atau LUC. Lalu pada hasil pembahasannya, PT Leprim Global Indo Utama memiliki 2 tukang untuk membuat kitchen set. Sistem produk yang digunakan perusahaan adalah make to order. Pembelian bahan baku belum terjadwal sehingga perusahaan sering terjadi penumpukan bahan baku di gudang. Dan apabila kehabisan stok bahan baku, perusahaan memesan kembali. Data penjual kitchen set dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel 1, yaitu pada bulan Juli terdapat penjualan 4 buah barang, dan pada bulan Agustus terdapat 5 buah barang, dan sebagainya. Lalu setelah itu akan pembuatan bill of material. Pada bill of material, daftar barang yang dibutuhkan untuk membuat produk, khususnya kebutuhan bahan baku untuk produk kitchen set. Bill of material produksi kitchen set dapat dilihat pada tabel 2, yaitu pada level ke-0 ya, kode partnya KS atau keterangan kitchen set memiliki jumlahnya 1. Lalu bagian rakitan bodi memiliki 1 dan bodi 1, dan pada
pada bill of material choker hook jumlahnya 1 dan pada handle memiliki jumlah 15. Lalu pada laci mentah memiliki 1 dan bodi atas bodi bawah ini bagian materialnya pada untuk pembuatan kitchen setnya. Lalu setelah itu lakukan pembuatan struktur produk. Pada pembuatan struktur produk, aktivitas pada sumber yang dibutuhkan untuk membuat produk akhir menggambarkan bagian dari produk yang dibuat. Pembuatan struktur produk diturunkan dari bill of material dapat dilihat dari kitchen set pada gambar berikut. Yaitu pada bill material yang tadi sudah dipilih bagian-bagiannya mana saja yang diperlukan, lalu akan disebutkan rangkaian struktur produknya. Jika semuanya sesuai dengan produk bill of material, maka struktur produk akan sesuai terlaksanakan dengan cepat dan mudah. Lalu pada peramalan terhadap suatu besaran terhadap permintaan satu atau beberapa produk mendatang. Menentukan peramalan dibutuhkan data penjualan. Dari data penjualan kitchen set dari tahun 2014 sampai dengan 2015, bila digambarkan ke dalam diagram maka dapat dilihat seperti gambar 2 berikut ini. Yaitu pada bulan Juli memiliki order barang 4 dan pada bulan Agustus meningkat yaitu dengan penjualannya 5 order. Lalu pada bulan September memiliki penurunan yaitu dengan penjualan yaitu 2 order. Lalu pada soal nomor 4, sebutkan beberapa software ERP dan berikan ulasan kelebihan atau kekurangannya. Pada software Odoo ERP memiliki kelebihan tidak ada lagi integritas yang rumit, dapat diakses melalui berbagai perangkat berbasis web, mobile, atau desktop, dan menawarkan TCO rendah yang dapat menghemat biaya operasional, biaya persediaan, dan tersedianya secara gratis. Lalu kekurangan pada aplikasi Odoo ERP membutuhkan resource yang cukup besar dan mengoptimalisasi SEO tag khusus untuk website building, memiliki manajemen tag website yang buruk. Lalu pada software aplikasi yang kedua yaitu SAP Business One yang memiliki kelebihan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, meningkatkan produktivitas, dan cocok diterapkan bagi semua ukuran bisnis. Lalu memiliki kekurangannya yaitu penerapan cukup rumit dan harganya yang lebih mahal. Yaitu pada soal nomor 3, berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Yaitu di sini saya memiliki flowchart yaitu tentang customer pembelian produk. Pada bagian ini customer melakukan input select item yang memiliki from order pada item order from. Lalu setelah customer memiliki item, kemudian customer melakukan quality item yang ingin dipilih. Selanjutnya, jika item tidak memiliki stok atau out of stock, maka akan diteruskan ke error from, yaitu pada from out of stock, dan stok item yang tadi dipilih akan selesai di order item karena item yang dipilih sudah tidak ada stoknya. Lalu jika itemnya memiliki stok, lalu kemudian lakukan special instruction beberapa. Jika suatu quality sudah selesai, maka akan dikalkulasi item totalnya, yaitu jika item yang dipilih misalnya 2, maka akan dikalikan harga asli satuannya jadi dikali 2. Lalu kemudian finish di order item from. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.